Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Arlegidiansa dengan NIM 33332401109. Saya dari kelompok 5 Praktikum Tutorial Statistika 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan pada modul 4 yaitu tentang Analysis of Variance atau ANOVA. Mungkin selanjutnya di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Jadi, di sini tuh ada dua soal di mana untuk soal yang pertama itu ada PT Osik Jaya yang merupakan perusahaan manufaktur botol plastik yang memiliki 4 shift produksi. Manajemennya ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan jumlah produk cacat yang dihasilkan pada setiap shift produksi. Pengamatan dilakukan selama 5 hari dengan data jumlah produk cacat per unit itu sebagai berikut. Nah, ini ada data dari jumlah produk cacatnya tiap shift. Kemudian di sini kita disuruh gunakan ANOVA satu arah dengan tingkat signifikasi alfa sama dengan 0,05 untuk menentukan apakah terdapat perbedaan jumlah produk cacat antar shift produksinya. Kemudian untuk soal yang nomor 2 itu ada PT Evalion Pack merupakan perusahaan manufaktur kemasan plastik. Dalam proses produksi, perusahaan menggunakan beberapa jenis material plastik dan menerapkan variasi suhu cetakan. Manajemen itu ingin mengetahui apakah jenis material, suhu cetakan, serta interaksi keduanya berpengaruh terhadap jumlah produksi cacat per unitnya. Jadi di sini ada data juga di mana di sini ada 3 jenis material yaitu ada polipropilen, PET, dan juga HDPE dengan ini suhu cetakannya itu ada 180 derajat, 200 derajat, dan 220 derajat. Nah, kemudian juga di sini kita tuh disuruh menganalisis menggunakan ANOVA dua arah pada tingkat signifikasi 5% atau 0,05. Tentukan bagaimana kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabelnya. Nah, mungkin untuk menyelesaikan soal tersebut kita menggunakan software Studio di mana sebelumnya data-data tersebut kita masukkan ke Excel terlebih dahulu seperti ini. Nah, data-data tadi itu kita masukkan ke Excel seperti ini. Ini untuk yang soal nomor satu di mana ada 4 shift. Kemudian untuk yang di sheet 2 itu ada soal untuk data untuk soal nomor 2. Sini jenis material, suhu cetakan, dan juga jumlah produk cacatnya. Ini. Mungkin langsung saja ke penyelesaiannya. Kita buka dulu software RStudio-nya. Nah, untuk di RStudio ini, di sini saya sudah masukkan sintaknya juga. Dimana yang pertama itu ada menginstal package-nya terlebih dahulu, kemudian ada mengaktifkan package-nya dengan sintak library, read XL, dan juga read car. Kemudian di sini ada soal nomor satu, di mana kita menginput data Excel-nya. Di sini kita tulis aja nama file dari Excel-nya dan sheet ke satu. Nah, kemudian juga di selanjutnya itu ada memastikan variabel faktor dan dependennya dengan sintaknya itu shift produksi S faktor dan juga jumlah produk cacat S numerik. Kemudian ada uji homogenitas varian dengan Levin test di mana jika p-value-nya itu lebih dari 0,05 maka varian homogen. Nah, itu di sini ada Levin test jumlah produk cacat shift produksi. Kemudian ada uji normalitas pakai Shapiro-Wilk. Kemudian ada sintak itu Shapiro.test jumlah produk cacat. Kemudian yang terakhir ada penyusunan model ANOVA satu arah dengan model sama dengan LM jumlah produk cacat, shift produksi, ANOVA model. Kemudian untuk soal nomor 2 juga ada menginput data Excel di mana kita input juga sama. Di sini kita tulis nama file Excelnya di sheet 2 tadi kita nyimpannya. Kemudian ada mendefinisikan faktor dan variabelnya di mana ada jenis, suhu, dan cacatnya di mana jenis dan suhu itu sebagai faktornya dan eh, selanjutnya itu ada pengujian event testnya untuk homogen terus sama ini juga sintaknya itu seperti ini living test cacat jenis dikali suhu data sama dengan soal nomor 2 dan ada uji normalitas juga dengan sintak itu Shapiro test soal nomor 2 jumlah produk cacat kemudian terakhir itu ada penyusunan model ANOVA yang dua arah itu model LM cacat jenis suhu data soal 2 ANOVA model. Nah, tadi itu untuk fungsi dari install package read XL itu kan untuk install package yang digunakan untuk membaca data dari file Excel-nya. Nah, untuk install package CAR itu untuk eh, analisis regresi dan pengujian asumsi statistik khususnya pada ANOVA ini. Oke, langsung saja kita running dari yang install package terlebih dahulu. Kita yes, langsung running on. Mhm.
Nah, kita tunggu dulu ini. Nah, ketika sudah, kita langsung input data untuk soal nomor satu. Nah, sudah seperti ini, kita langsung running lagi untuk memastikan variabel. Kemudian juga uji homogenitas. Kemudian udah uji normalitasnya kita running. Dan juga model penyusunan ANOVA-nya. Nah, ketika sudah running sini, di sini kan tadi ada hasil dari uji homogenitas dan juga uji normalitas, di mana itu dari uji homogenitas itu bahwa hasil dari living testnya itu untuk variabel jumlah produk cacat itu berdasarkan si produksi menunjukkan nilai p-value-nya itu sebesar 0,9388. Nah, karena nilai p-value-nya itu 0,9388 itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 itu gagal ditolak atau H0 itu diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan varians yang signifikan antara shift produksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa varians data jumlah penduduk cacat pada setiap shift bersifat homogen, sehingga asumsi homogenitas itu variansi pada ANOVA itu terpenuhi dan analisis ANOVA dapat dilanjutkan. Kemudian yang selanjutnya itu ada tadi uji normalitasnya itu. Jadi hasil uji dari Shapiro-Wilk itu menunjukkan nilai p-value-nya itu sebesar 0,314, di mana itu tuh lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data jumlah produk cacat berdistribusi normal dan memenuhi asumsi kenormalan ANOVA-nya. Kemudian juga tadi di sini ada analisis of variance-nya, ada hasil dari ANOVA-nya, di mana hasilnya itu bahwa berdasarkan hasil ANOVA-nya itu ANOVA satu arah ini variabel jumlah produk cacat berdasarkan shift produksi diperoleh itu nilai F hitungnya atau F value-nya itu sebesar 31,65 dengan P value-nya itu sebesar 5,83 dikali 10 pangkat min 7. Nah, karena P value itu kurang dari 0,05 maka 0 itu ditolak, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata jumlah produk cacat antar si produksi. Jadi kesimpulannya itu bahwa si produksi itu berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produk cacat yang dihasilkan dari PT Osik Jaya ini. Nah, oh ya, tadi saya juga belum mendefinisikan hipotesis. Jadi untuk H0-nya itu ada mu 1 itu sebagai shift satu, kemudian ada mu 2 sebagai shift 2, kemudian ada mu 3 sebagai shift 3 dan mu 4 sebagai shift 4. Nah, itu tuh H0 itu tidak terdapat perbedaan rata-rata jumlah produk cacat antar si produksi. Kemudian untuk H1-nya itu setidaknya terdapat satu rata-rata jumlah produk cacat yang berbeda atau terdapat perbedaan rata-rata jumlah produk cacat antar si produksi. Nah, selanjutnya kita running juga untuk soal yang nomor 2. Sini kita input data Excel-nya dulu. Kemudian mendefinisikan faktor dan variabelnya. Kita running. Kemudian kita running lagi pengujian live-in test-nya. Kemudian ada uji normalitasnya. Kita running juga. Dan juga ada penyusunan model ANOVA-nya. Kita running dulu. Nah, kita bahas dari yang ini dulu, pengujian live-in test dan juga uji normalitas. Jadi untuk soal nomor 2 itu eh, kita definisikan hipotesisnya juga, di mana ada tiga tiga efek kan, efek utama jenis material, efek utama terhadap suhu dari suhu cetakan dan juga interaksi jenis material dan suhu cetakan. Nah, untuk H0 itu, untuk efek utama jenis material itu H0 itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari jenis material jumlah produk cacatnya. Untuk H1-nya itu terdapat pengaruh yang signifikan dari jenis-jenis material terhadap jumlah produk cacatnya. Kemudian juga untuk efek utama suhu cetakan itu untuk H0 itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari suhu cetakan terhadap jumlah produk cacatnya. Kemudian untuk H1 itu terdapat pengaruh yang signifikan dari suhu cetakan terhadap jumlah produk cacatnya. Dan yang terakhir itu ada interaksi jenis material dan suhu cetakan, di mana H0 itu tidak terdapat interaksi yang signifikan antara jenis material dan suhu cetakan terhadap jumlah produk cacatnya. Dan untuk H1 itu terdapat interaksi yang signifikan antara jenis material dan suhu cetakan terhadap jumlah produk cacatnya. Nah, di mana tadi kan sudah di running untuk uji homogenitasnya itu atau living testnya itu, di mana hasilnya bahwa untuk variabel jumlah produk cacat berdasarkan kombinasi jenis material dan suhu cetakan itu menunjukkan nilai p-value-nya itu sebesar satu. Nah, karena nilai p-value-nya itu 1 itu lebih besar daripada 0,05,
maka nol itu diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan varians yang signifikan antara antar kelompok kombinasi jenis material dan suhu cetakan. Nah, jadi dapat disimpulkan juga bahwa varians data jumlah produk cacat bersifat homogen, sehingga asumsi homogenitas varians pada analisis ANOVA dua arah ini terpenuhi dan analisis dapat dilanjutkan. Kemudian juga di sini ada uji normalitasnya, di mana untuk uji normalitasnya itu menunjukkan nilai p-value itu sebesar 0,8914. Nah, 0,8914 itu lebih besar daripada 0,05, jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa data jumlah produk cacat itu berdistribusi normal dan dapat memenuhi asumsi kenormalan ANOVA. Nah, kemudian di sini ada hasil dari ANOVA-nya, di mana dia itu ada berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama itu tadi yang pengaruh jenis material itu diperoleh nilai p-value itu sebesar 5,12 kali 10 pangkat min 7. Nah, karena nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka 0 itu ditolak dan H1 diterima. Yang artinya itu jenis material itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah produk cacatnya. Kemudian yang kedua itu ada pengaruh suhu cetakan tadi. Nah, dari pengaruh menyatakan ini bahwa berdasarkan hasil pengujiannya itu bahwa diperoleh nilai p-value-nya itu sebesar 5,12 kali 10 pangkat min 7. Nah, karena nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka nol ditolak dan A1 diterima. Yang artinya itu suhu cetakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah produk cacatnya. Nah, yang ketiga itu ada interaksi jenis material dan suhu cetakan. Nah, berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ketiga ini, bahwa diperoleh nilai p-value-nya itu sebesar yang ketiga nih, yang ini itu sebesar satu, di mana karena nilai p-value-nya itu satu itu lebih besar daripada 0,05, maka 0 itu diterima dan H1 itu ditolak, yang berarti tidak terdapat interaksi yang signifikan antara jenis material dan suhu cetakan terhadap jumlah produk cacatnya. Jadi kesimpulan dari soal nomor 2 itu bahwa jenis material dan suhu cetakan itu masing-masing memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah produk cacat. Namun kombinasi antara jenis material dan suhu cetakan itu tidak menunjukkan adanya interaksi yang signifikan terhadap jumlah produk cacatnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dan pengerjaan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.